Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Huda Putri dengan NIM 22051214059 dari kelas Sistem Informasi 2022B Universitas Negeri Surabaya. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai RAM, yaitu Random Access Memory. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke apa sih yang akan kita bahas. Oke, jadi yang pertama, kita akan membahas apa sih itu memori, ya, pengertiannya memori, kemudian ada jenis-jenis memori. Kemudian yang kedua, kita akan membahas RAM. Jadi, Random Access Memory itu apa sih sebenarnya? Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari atau melihat ya cara kerja RAM itu seperti apa. Dan yang keempat, kita akan mengenal jenis-jenis RAM. Oke, jadi memori ini, memori dulu ya. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Jadi, disimpannya itu dalam bentuk bit, ya teman-teman. Kemudian setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Kemudian memori berada di dalam Central Process Unit atau CPU. Memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semua akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan, sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Jadi ada data yang bersifat sementara dan ada yang bersifat permanen. Yang bersifat sementara itu akan hilang ketika perangkat dimatikan. Jadi kayak sementara kalian mengetik nih di Microsoft Word. Gitu. Kemudian laptopnya kalian matikan atau jaringan listriknya terputus sehingga laptop kalian mati. Maka data itu akan hilang gitu ketika kalian membuka laptop itu. Jadi berbeda dengan data yang bersifat permanen ketika kalian mengetik di Word, kemudian sudah kalian save ya, kalian sudah save, data itu sudah ada dalam folder ketika laptop kalian tiba-tiba mati atau kalian mematikan laptop, ketika kalian nyalakan lagi data itu ada. Jadi itu datanya sudah bersifat permanen. Nah, fungsi dari memori sendiri itu apa sih? Jadi memori komputer secara garis besar itu berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori yaitu satu, menyimpan data dari perangkat input hingga dikirim ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU, kemudian menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input, kemudian sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system, dan menyimpan data semua aplikasi dan cache, kemudian juga dapat digunakan untuk membackup data dan menyimpan data multimedia. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis memori komputer. Nah, berdasarkan lokasinya ya, memori terdiri dari 4 jenis yang berbeda. Jadi, langsung aja kita simak penjelasannya. Yang pertama ada primer. Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Ya, jadi proses menggunakan data ketika menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama, jadi primer ya. Namanya juga primer. Ya berarti jauh-jauh lah dari artinya primer itu apa, yaitu utama. Sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dalam CPU, cache, auxiliary. Contoh memori primer antaranya, nah ada RAM. RAM kita akan bahas sekilas ya di sini ya, sebelum kita akan lebih dalam nanti. Jadi RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatil.
sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Nah, jadi ini ya, tadi kan sudah saya singgung ya mengenai data sementara itu seperti apa. Data yang bisa hilang ketika aliran listrik atau perangkat itu dimatikan. Nah, yang menyimpannya adalah RAM. Salah satunya itu ya, RAM. Ini yang menyimpan data sementara itu. Kemudian ada ROM. Wah, bedanya di A sama O-nya. Ya, sama halnya dengan RAM, ya, perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun, ROM memiliki sifat non-volatil, sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read-only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak dapat dimodifikasi. Jadi, kalau RAM tadi menyimpan data sementara, kalau ROM berarti menyimpan data permanen. Ya, jadi ketika kita menyimpan data dalam ROM, kemudian laptop ataupun komputer kita mati, data itu tidak akan hilang. Jadi ini ya, ini gambarannya RAM. Seperti ini RAM itu. Kemudian ini ada ROM. Wah, beda ya, teman. Dilihat sekilas saja sudah beda ya, teman. Lanjut. Kedua adalah memori sekunder. Jadi, memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal sebagai sebutan memori eksternal. Di mana memori ini itu tidak dapat diakses secara langsung. Kemudian, meski harganya relatif lebih murah dan mampu menyimpan data dalam waktu yang panjang, namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Berikut ini adalah beberapa contohnya, yaitu ada hard disk, CD, dan USB. Jadi kenapa sih kok lambat? Yang pastinya nih ya bisa dilihat dari sini. Karena tidak diakses secara langsung oleh CPU. Yang tadi, primer itu bisa diakses secara langsung. Sehingga dia itu akan cepat ya. Namanya juga langsung. Dan yang sekunder ini tidak bisa diakses secara langsung oleh CPU. Jadi umumnya lebih lambat daripada memori primer. Nah, di sini ada hard disk. Jadi hard disk merupakan memori non-volatil yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan satu atau lebih piringan serta dilindungi oleh casing tertutup udara. Ini ya di sebelah sini ya gambar ya teman-teman. Di sini ya. Jadi ini ya piringannya, ini piringan. Kemudian ini ditutup. Dengan kapasitas yang bervariasi, habis dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lainnya. Jadi kalau di sini merupakan memori non-volatil yang dapat menyimpan data secara permanen. Jadi hard disk itu bisa menyimpan data secara permanen. Kemudian ada USB, merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Berbeda dengan hard disk, USB menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Jadi, perlu kalian ketahui ya teman-teman, kalau hard disk itu biasanya itu langsung ya menempel di sebuah komputer. Jadi di laptop ya, contohnya aja di laptop. Jadi hard disk itu di laptop itu sudah ada gitu. Kalau yang laptopnya menggunakan hard disk ya, gitu ya. Tapi sekarang itu lebih banyak menggunakan SSD sih teman-teman. Jadi kalau hard disk itu sudah ada gitu ya, nempel di motherboard, motherboard dari laptopnya ataupun komputer. Tetapi kalau USB ini pisah ya dari komputernya. Jadi dia akan dihubungkan melalui port USB.
Kemudian ada compact disc atau CD. Kalau kita nyimpan lagu-lagu sih biasanya tuh dipakai di album ya. Albumnya seorang artis gitu ya. Lagu-lagunya biasanya disimpan di CD ini. Atau lebih dikenal dengan singkatan CD ya, merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan membackup data. Sama halnya dengan penyimpanan lain, CD mampu menyimpan data seperti video, audio, dokumen, OS, dan lain sebagainya. Pada prosesnya, data CD dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser. Oke, kita lanjut ke memory cache. Jadi, memory cache adalah memori komputer berbasis chip berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Memori jenis ini lebih cepat, berkinerja tinggi, dan memori sementara untuk meningkatkan kinerja CPU. Nah, ada beberapa tingkatan dalam memory cache, yaitu ada level 1 cache, dikenal sebagai cache on board, internal, atau primer. Itu dibangun dengan bantuan CPU. Kecepatannya sangat tinggi dan ukuran cache level 1 bervariasi dari 83 KB hingga 128 KB. Kemudian ada level 2 cache, dikenal sebagai cache eksternal atau sekunder, yang membutuhkan waktu akses cepat untuk menyimpan data sementara. Nah, ukuran cache L2 ini mungkin 128 KB hingga 1 MB. Kemudian ada level 3, umumnya digunakan dengan kinerja dan kapasitas komputer yang tinggi, itu dibangun ke dalam motherboard. Kecepatannya sangat lambat dan ukuran maksimalnya hanya mencapai 8 MB. Oke. Kemudian lanjut ya ke memori terakhir, yaitu register. Memori register adalah tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan data dan mentransfer data dan instruksi ke komputer. Memori register termasuk memori terkecil dan tercepat dari komputer. Ini adalah bagian dari memori komputer yang terletak di CPU sebagai bentuk register. Memori register berukuran 16, 32, dan 64 bit. Ini menyimpan sementara instruksi data dan alamat memori yang berulang kali digunakan untuk memberikan respon yang cepat ke CPU. Kemudian ada RAM, memori akses acak atau random access memory. Ya, kita udah masuk membahas RAM nih teman-teman. Pembahasan utama kita ini adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses secara acak dengan tidak memedulikan letak data tersebut dalam memori. Hal ini berlawanan dengan alat memori ulet seperti tape magnetic, disk, dan drum, di mana gerakan mekanikal dari penyedia penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses data secara berurutan. Nah, jadi RAM ini bisa diakses secara acak gitu loh. Yang penting itu kita mengetahui atau mana sih yang mau diakses itu dari addressnya atau alamatnya. Biasanya RAM ini dapat ditulis dan dibaca, write atau read. Data di alamat yang sama dapat ditimpa atau upload. Nah, ini ya, contohnya RAM ya. Ada ukuran yang kecil, besar ini maksudnya apa ya? Data di dalam RAM bersifat sementara. Dengan kata lain, data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan atau catu daya yang terhubung kepadanya dicabut. Jadi, menyimpan data volatil ya. Kemudian ukuran memori akan ditentukan dari ukuran address dan data yang disimpan dalam memori. Jadi, ini ya, ada yang kecil, ada yang agak besar, ada yang besar banget. Kemudian, nah, address dan data dalam RAM. Secara umum, memori RAM akan memiliki alamat dan data yang ditulis akan bisa dibaca atau ditulis. Jadi, bisa di-read atau ditampilkan atau ditulis atau dimasukkan. Jadi di sini ya, ini ada address 0 yang menyimpan data 011010001. Kemudian address 1 menyimpan data 1001011 dan seterusnya. Nah, kemudian setiap address akan memiliki ukuran masing-masing, misal addressnya 4 bit. Jadi address 4 bit maka hanya memiliki 2 pangkat 4, kemudian 16 address saja. Kemudian ada misalnya ketika karakter A ini dengan ASCII akan disimpan sebanyak 8 bit. Jadi bisa dihitung juga kebutuhan memori untuk menyimpan daya dalam sebuah memori. Jadi ini ya 4 bit. Kemudian ini datanya disimpan 8 bit akan menginterpretasi S. Kemudian ada A-nya, ada Y, ada menginterpretasi Y ataupun Y ini ya. Ini itu data yang disimpan akan memunculkan kemudian address 8 bit sampai dan data 8 bit ya. Yang tadi ya,
Untuk menyimpan kata-kata saya dalam kode CII, maka masing-masing address akan diisi satu karakter. Data ini juga dapat digunakan untuk menyimpan bilangan atau nilai-nilai tertentu. Jadi nggak hanya karakter aja, tapi integer juga bisa. Seperti itu. Kemudian apa itu namanya? Desimal juga bisa. Nah, ini ya contohnya. Jadi yang pertama kita punya memori itu kosong ya, kosong. Memorinya kosong. Kosong. Jadi 0000. Kemudian saya ini mau masukkan data ke address 0011 dengan datanya itu 1010. Loh, kok langsung di tengah-tengah gitu? Kok nggak dari awal ngisi datanya? Ya kan ini RAM, random access memory. Jadi terserah kita gitu, random gitu. Mau ngisi data itu dari mana dulu. Yang penting kita tahu atau kita menentukan gitu alamatnya itu yang mana. Jadi saya menentukan alamatnya di 0011. Saya mau ngisi dengan data 1010. Nah, kemudian ini lagi, saya ingin address 0101 diisi dengan data 0100. Kan dimasukkan ke address 0101. Kemudian ada address 0001 dengan data 111. Jadi 111111111 akan dimasukkan ke address 0001. Ya, jadi di sini ya memori kita sudah terisi nih, sebagian ini sudah terisi ya, karena kita sudah melakukan operasi write tadi. Nah, itu akan bisa kita melakukan operasi read. Jadi kalau saya mau tahu nih di address 001 0001 itu ada data apa sih? Kita pakai operasi read. Read pada address 0001. Oke, akan dikembalikan itu pada memorinya. Datanya itu 111 yang mengindikasikan bahwa 1111 ini disimpan dalam address 0001. Kemudian saya ingin nih pada address 0100 ada apa gitu. Oh, ada 0000. Oh, berarti ini alamatnya kosong karena 0000 itu mengindikasikan bahwa address tersebut itu kosong. Gitu. Kemudian kita masuk ke dalam cara kerja RAM. Jadi address akan menentukan bagian mana yang akan dibaca dan ditulis. Kemudian dengan memilih bagian write, maka modenya akan ditulis lewat database. Kemudian dengan memilih mode read, maka datanya akan dibaca dan dibawa ke database. Ini saya mau write pada address 011. Masuk ke address recorder, ditemukanlah address 011 di sini ya. Kita akan memasukkan data. Nah, datanya itu dari sini, dari database. Ini dia akan masuk ke dalam alamat memori yang saya inginkan itu tadi. Jadi seperti itu. Kemudian kalau saya mau read, nah sama aja. Oke, saya mau read data di address 011. Oh, ketemu. Oh, ini datanya di sebelah sini. Kemudian data ini akan dibawa ke database untuk ditampilkan. Jadi di sini. Jadi semua read maupun write akan berada di database atau melalui database. Kalau write berarti dia dari database dibawa ke memori, ke address maksud saya. Kalau read berarti dari address akan dibawa ke database untuk dibaca. Kemudian ada jenis-jenis RAM, ada DRAM, Dynamic Random Access Memory. RAM jenis ini termasuk memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. Uniknya, RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari Edo RAM, sedangkan frekuensi kerjanya bervariasi antara 4, 7, hingga 40 MHz. Kemudian SDRAM, ada Synchronous Dynamic Random Access Memory. Berbeda dengan RAM jenis lainnya, RAM satu ini memiliki kecepatan cukup tinggi, yakni hingga 100 hingga 133 MHz. Tak hanya itu, RAM ini memiliki 168 pin saluran transfer data. Ciri-ciri RAM ini terdapat dua celah di bagian kaki dan umumnya diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard yang mampu menampung memori mulai dari 16 MB hingga 1 GB. Kemudian ada RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. RAM satu ini telah diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MB per second. Di tahun 1998, kecepatannya bertambah hingga 1 GB per second.
RAM ini juga memiliki pin slot berjumlah 184 pin. Kemudian ada SRAM, Static Random Access Memory. Berbeda dengan DRAM, SRAM termasuk RAM yang terbuat dari bahan semikonduktor yang tidak membutuhkan kapasitor dan tidak membutuhkan penyegaran secara berkala. Dengan begitu, RAM satu ini kinerjanya lebih cepat. SRAM didesain menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasi. Hanya saja, RAM ini biasanya produksinya mahal dan kapasitas menyimpannya kecil, sehingga hanya bisa digunakan untuk bagian yang penting. RAM ini sering digunakan untuk cache memory, dan yaitu kecepatan SRAM mampu mengimbangi kecepatan prosesor 500 MHz atau lebih. Ada EDORAM ya, yang seperti singkong di jenis RAM pertama tadi ya. Extend Data Out Random Access Memory, RAM, yang dikembangkan pada tahun 1995 ini, memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis RAM lainnya. RAM ini memiliki slot pin sejumlah 72 pin, dan RAM ini sangat cocok dipasang pada komputer Pentium, serta komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. FPM RAM, FPM DRAM, First Page Mode RAM. RAM satu ini merupakan bentuk awal dari DRAM. RAM ini memiliki laju transfer maksimum untuk 12 charge 1,2 mendekati 176 Mbps. Kemudian FPM sendiri bekerja dalam rentang frekuensi 16 hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 ns. Kemudian DDR SDRAM, Double Depth Rate SDRAM. Memori satu ini terkenal sebagai memori komputer yang sangat cepat. Jenis RAM ini memiliki kecepatan sangat tinggi hingga tak heran bila digunakan di berbagai perangkat. RAM ini dapat menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satu waktu yang sama. Memiliki jumlah slot pin sebanyak 184 pin dual inline. Membuat RAM ini sedikit mengkonsumsi listrik. Kapasitasnya juga jauh lebih besar, yakni 4 GB. Kemudian ada SODIMM, Small Outline Dual Inline Memory Module. Memori ini umumnya digunakan untuk perangkat notebook. SODIMM memiliki bentuk fisik yang ringkas, umumnya setengah dari DDR RAM. Untuk kapasitasnya mengikuti besaran kapasitas memori DDR pada komputer desktop. Kemudian ada Flash RAM. Jenis RAM satu ini merupakan jenis memori yang berkapasitas rendah yang umum digunakan pada TV, VCR, hingga ponsel lama. Memori ini biasa dipasang pada perangkat yang membutuhkan penyegaran dengan daya yang kecil. Nah, oke. Terima kasih. Sampai situ saja apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.